Praktikum konseling individual pada kali ini, ada seseorang yang mengungkapkan perasaan sedih dan kesepian setelah kehilangan ayahnya. Ia merasa diabaikan oleh ibunya yang kini bekerja di Jakarta dan berencana menikah lagi. Kondisi ini membuat seorang tersebut merasa tidak dicintai, tidak penting, dan dilupakan. Perasaan tersebut memengaruhi kesehariannya, termasuk konsentrasi belajar dan kestabilan emosinya. Tahap awal, sesi konseling dimulai dengan membangun hubungan yang hangat dan aman antara konselor dan konseli. Konselor menyapa dengan penuh empati, menanyakan kabar, menciptakan suasana yang nyaman, dan memberikan ruang aman bagi konseli untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Baik, silakan duduk Mbak Bella. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Apa kabarmu hari ini Mbak Bella? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini habis aktivitas apa di rumah? Sedikit bantu-bantu sih Di rumah saudara. Oh, di rumah saudara. Berarti kesini sama saudara juga kan Mbak? Diantarin sama temannya. Oh, sama teman. Tadi yang di depan teman kamu? Iya, temanku. Oh, tak kira saudara kamu. Berarti habis bantuin apa aja di rumah? Cuma nyapu sama menjemur baju doang sih. Masya Allah, baik. Sebelum konseling, sebelum ketemu sama saya di sekolah pernah ikut konseling apa enggak? Belum, baru ini sih Mbak. Oh, baru ini. Tapi di sekolah ada guru BK-nya? Ada. Oh, ada. Perlu Mbak ketahui terlebih dahulu ya, dalam konseling ini adalah tempat yang nyaman atau wadah yang nyaman gitu ya Mbak, untuk Mbak Bella cerita apapun yang Mbak Bella ceritakan nanti akan saya dengarkan. Terus Mbak Bella bisa bercerita tentang apapun yang sedang Mbak Bella rasakan atau apapun yang sedang Mbak Bella alami. Jadi nanti jangan sungkan-sungkan atau jangan malu-malu untuk bercerita kepada saya. Berarti boleh bercerita apa saja ya Mbak? Iya, betul sekali. Mbak Bella bisa bercerita apa saja di sini. Terus tujuan adanya konseling ini adalah untuk menemukan cara bagaimana Mbak Bella itu bisa menghadapi permasalahan atau situasi yang sedang Mbak Bella alami. Terus dalam konseling ini tahap peralihan. Setelah hubungan awal terbentuk, konselor mengajak konseli masuk secara perlahan ke inti permasalahan. Dengan teknik pertanyaan terbuka dan refleksi perasaan, konselor menggali emosi mendalam yang dialami konseli. Tahapan ini penting untuk memunculkan kepercayaan dan keterbukaan dari konseli. Iya, betul sekali. Kita berdua akan mencoba penghasilannya. Kita berdua yang tahu. Terus sesi konseling nanti akan berjalan selama 25 sampai 30 menit Mbak. Jadi sekiranya nanti waktunya tidak mencukupi, kita bisa lanjut pada sesi selanjutnya atau pada pertemuan selanjutnya Mbak. Gitu. Apa sampai sini Mbak Bella paham? Sudah siap Mbak Bella untuk menceritakan apa yang sedang Mbak Bella khawatirkan atau apa yang sedang Mbak Bella rasakan kepada saya? Malu sedikit. Malu sedikit. Kenapa? Jangan malu-malu ya Mbak. Ya mungkin karena kita baru pertama kali ketemu ya Mbak ya. Baik. Ceritakan saja apa yang sedang Mbak Bella alami, apa yang sedang Mbak Bella rasakan. Nanti kita diskusikan bersama Mbak. Apa ya? Agar
kita menemukan cara atau solusi terbaik untuk Babila ke depannya. Seperti itu. Sudah siap untuk menceritakannya, Mbak? Iya, siap. Baik, bagaimana ceritanya? Jadi aku tuh menantang merasa sendirian semenjak ayahku meninggal. Terus ibuku sibuk kerja di Jakarta. Aku merasa gak ada yang peduli sama aku. Terlebih kemarin aku dengar kabar katanya ibuku sudah dilamar oleh laki di Jakarta, dan katanya sebentar lagi mereka berdua akan menikah. Aku merasa semakin tidak dipedulikan. Baik, Babila. Sebelumnya saya turut berduka atas meninggalnya Bapak Babila ya. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaiknya di sana. Baik, selanjutnya Babila merasa seperti sedang diabaikan atau seperti tahap inti. Pada tahap inti, konselor membantu konseli mengeksplorasi pikiran negatif dan perasaan dominan yang mengganggu. Konselor menggunakan teknik empati, parafrase, eksplorasi kognitif, dan klarifikasi untuk memahami pengalaman batin konseli. Konseli mulai menyadari bahwa rasa sedih, takut, dan kesepian yang dirasakan merupakan reaksi wajar dari perubahan besar dalam hidupnya. Sekarang Babila sedang mengalami perubahan dalam kehidupan Babila. Kalau boleh tahu, Babila, ayah Babila meninggal kapan ya? Ya, sudah mulai 3 tahunan. Oh, sudah 3 tahunan. Dari situasi yang seperti ini, Babila, apakah ada yang Babila merasa takutkan? Apakah ada hal-hal yang membuat Babila itu merasa takut dengan adanya situasi seperti ini, Babila? Seperti apa itu, Babila? Aku merasa nanti kalau ibu nggak peduli lagi sama aku. Aku takut kalau ibu lebih fokus sama keluarga barunya. Jadi dengan adanya kabar kalau ibu Babila itu mau menikah lagi, jadi ada rasa khawatir ya, Babila ya. Kalau nanti ibu Babila beneran menikah, Babila tidak disayangi atau tidak diberikan lagi bersama ibu Babila ya. Jadi saya memahami sekali perasaanmu sekarang ya. Terus kalau boleh tahu, apakah ibu Babila itu masih sering menanyakan kabar atau apa yang sedang dialami oleh Babila? Ya, kalau malam masih sering sih Mbak. Kayak setiap malam ibuku masih mengingatkan kepadaku buat membayarkan keadaan itu. Di satu sisi, ibu Babila masih sering menanyakan kabar Babila ya, hampir setiap hari ya Mbak ya. Iya. Baik. Tetapi tadi Babila mengatakan kalau ibu Babila itu tidak menyayangi Babila lagi, seperti itu ya Mbak. Mungkin begini Mbak, karena ada kesenjangan jarak, mungkin itu yang membuat Babila itu merasa seperti kesepian, merasa seperti diabaikan oleh ibu Babila. Seperti itu mungkin ya. Terus apakah ada apa ya Mbak? Ada hal-hal yang membuat Babila itu merasa seperti ini? Apakah ada pengalaman sebelumnya sehingga Babila itu merasa kesepian, diabaikan? Seperti itu Mbak. Apakah ada? Ya, setelah ayahku meninggal, jadi aku udah mulai merasa sendirian.
kerja sibuk banget di Jakarta, kayak kesepian gitulah. Terus tambah sekarang malah ibu mau nikah lagi, mau punya keluarga baru. Jadi adanya perasaan kesepian itu sudah lama ya Bu? Ditambah sekarang pertama tadi berarti Babila merasa kesepian gara-gara ditinggal ayah ya. Terus yang kedua itu Babila bekerja di Jakarta. Terus yang ketiga adanya kabar kalau ibu Babila itu mau menikah lagi ya. Jadi seperti double-double ya Bu ya rasa kesepiannya ya. Jadi kayak numpuk-numpuk gitu ya Bu ya. Baik. Sekarang kita coba lihat dari sisi lain Babila. Pernikahan Ibu Babila mungkin apa ya membuat Babila itu merasa semakin kehilangan ya Babila. Coba kalau apakah ada kemungkinan kalau setelah Ibu Babila itu menikah, apakah ada kemungkinan beliau akan tetap masih menyayangi Babila? Mungkin masih ada, tapi ibu nggak bakal selalu ada untukku. Jadi bisa jadi Ibu Babila akan tetap menyayangi Babila ya, walaupun beliau menikah lagi. Setelah kita memahami penerapan teknik, setelah masalah teridentifikasi, konselor memperkenalkan teknik restrukturisasi kognitif melalui strategi coping talk. Konseli diajak mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif yang lebih realistis. Dalam tahapan ini juga dilakukan latihan mengganti pikiran dan pemberian reinforcement untuk membangun kepercayaan diri konseli. Konseli mulai bisa berkata kepada diri sendiri bahwa ia tetap berharga dan dicintai. Keinginan berbeda seperti itu, mungkin kita bisa mungkin kita bisa mengelola pikiran kita terlebih dahulu menjadi lebih baik dulu Mbak. Setelah kita mengelola pikiran kita menjadi lebih baik, tentu akan membuat perasaan kita juga menjadi lebih baik pula Mbak. Semisal dengan adanya kita berpikir yang positif-positif, tentu kita akan membawa perasaan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman. Begitu Mbak. Dan coba kita belajar untuk mengelola pikiran kita yang awalnya negatif menjadi pemikiran yang lebih positif. Sekarang coba bayangkan ketika waktu itu Babila mendapatkan kabar kalau Ibu Babila mau menikah lagi. Apa yang ada di benak Babila saat itu? Aku mungkin merasa kesepian sih. Kayak aku jadi kurang fokus mau belajar dan ngajiku, terus sampai di kamar terus kayak saudaraku ngajak lucu-lucu aku buat makan, tapi aku mau nangis gitu, kayak saking terpuruknya gitu. Karena dengar kabar kalau Ibu mau menikah lagi, itu kira-kira untuk keluar kamar berapa hari? Ya cuma Sehari apa ada? Ya 2 hari doang lah, nggak makasih beratnya 2 hari setengah. 2 hari setengah. Terus makannya gimana? Masa nggak makan itu? Nggak lapar sih Mbak. Namanya juga anda sedih ya. Iya. Terus jadinya ya sama nangis, terus meratapi diri begitu ya Mbak ya. Saya ikut merasakan apa yang sedang Mbak rasakan saat ini. Baik, jadi kita kan sudah tahu tentang apa ya Mbak,
apa yang sedang Mbak Bella rasakan dan pikirkan saat ini. Coba kita langsung belajar caranya mengelola pemikiran yang negatif menjadi pemikiran yang lebih positif. Tadi kan contohnya Mbak Bella mengatakan kalau Mbak Bella itu merasa tidak disayangi lagi sama ibunya. Coba kita ubah menjadi eh, aku tak disayangi oleh ibuku, hanya saja ibuku ingin apa ya, ingin melanjutkan hidupnya kembali. Gimana Mbak? Mungkin seperti ini Mbak. Ibuku tetap sayang padaku, hanya saja ia ingin melanjutkan hidupnya bersama pasangannya. Iya, bagus sekali seperti itu. Berarti sampai sini Mbak Bella paham ya? Iya. Baik. Itu adalah langkah yang baik Mbak Bella. Sekarang kapanpun Mbak Bella merasakan atau berpikir hal-hal yang negatif, coba Mbak Bella langsung terapkan yang tadi, langsung menepis atau mengubahnya menjadi pemikiran yang lebih positif. Terus kita latihan lagi ya Mbak. Coba kita latihan lagi. Aku yang menyebutkan pemikiran negatif tadi, yang kalimat negatif, terus Mbak Bella yang menyebutkan kalimat positifnya. Semisal aku tidak dipedulikan lagi sama ibuku, apa yang akan Mbak Bella ubah? Bagaimana? Ibu tetap peduli padaku, hanya saja ibu ingin melanjutkan kebahagiaannya. Masya Allah, bagus sekali Mbak Bella. Itu sudah menunjukkan apa ya? Sudah menunjukkan kalau Mbak Bella ada perubahan dari awal sampai yang tadi Mbak Bella lakukan. Sekarang coba latihan lagi, tetapi pikiran negatif dan pikiran positifnya dari Mbak Bella sendiri. Coba bagaimana Mbak? Ibu udah nggak, aku udah nggak dihargain lagi sama ibu. Terus dikasih pikiran positif. Iya betul. Aku masih dihargai sama ibu, hanya saja ibu memerlukan kayak yang untuk melindungi ibu. Oh iya betul sekali Mbak. Jadi Mbak Bella sudah bisa ya. Nanti kalau suatu saat Mbak Bella bisa melakukan ini dengan baik, bisa apa ya, Mbak Bella bisa mengapresiasi diri Mbak Bella sendiri. Semisal dengan kalimat aku bisa melakukannya dengan baik, aku sudah melakukannya semaksimalku yang bisa. Seperti itu Mbak. Berarti aku harus menghargai usahaku sendiri ya Mbak. Iya betul sekali. Memang adanya kamu menghargai dirimu sendiri itu pertanda kalau kamu itu juga bisa berpikir positif. Sesi konseling ditutup dengan evaluasi bersama tentang perkembangan konseli. Konselor memberikan penguatan positif dan mendorong konseli untuk terus menerapkan teknik yang telah dipelajari. Konseli menunjukkan perubahan positif dalam cara berpikir dan merasa, serta merasa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Ibu percaya kamu pasti bisa melalui permasalahan ini dengan baik. Dari awal pertemuan tadi sampai sekarang, Mbak Bella, apakah ada perubahan yang Mbak Bella rasakan? Karena aku merasa lebih tenang. Aku mulai memahami bahwa ibu tetap menyayangiku walaupun ibu akan menikah lagi. Ternyata selama ini aku hanya fokus pada ketakutanku sendiri. Bagus sekali Mbak Bella. Terus kalau disangkut pautkan dengan latihan tadi, apakah ada perubahan juga dalam diri Mbak Bella
Bella sendiri? Iya, aku mulai bisa mengubah pikiranku sendiri. Kalau dari awal aku berpikir ibu bakal meninggalkanku, lagi ya. tapi ternyata tidak seperti itu, tidak seperti ekspektasi yang aku bayangkan. Aku mulai berubah pikiran-pikiran yang positif, yang negatif menjadi yang lebih positif. Baik, betul sekali Mbak Bella. Dengan adanya nanti, semoga Mbak Bella bisa melatih terus. Kalau sekiranya pikiran negatif itu muncul, Mbak Bella bisa langsung menepis atau mengubahnya menjadi pemikiran yang lebih positif. Agar ketika pikiran Mbak Bella baik, tentu perasaan Mbak Bella juga akan merasa lebih baik. Seperti itu Mbak. Terus nanti suatu saat besok nih, misal Mbak Bella ada yang mau ceritakan lagi sama saya, boleh banget ya Mbak ya, hubungi saja kapanpun. Semoga nanti aku bisa juga membantu Mbak Bella dalam hal lain. Terus karena konseling ini akan berakhir Mbak Bella, semoga Mbak Bella bisa ikhlas, bisa tabah, bisa sabar untuk menghadapi permasalahan dan permasalahan yang hadir di kehidupan Mbak Bella ya. Sehat-sehat ya Mbak. Kapan-kapan kalau ketemu lagi jangan lupa sapa saya di jalan ya Mbak ya. Baik, karena konseling ini sudah berakhir Mbak, mungkin kalau besok sekiranya ada yang masih dibingungkan atau masih dibutuhkan, hubungi saja saya ya Mbak ya. Terima kasih Mbak, udah mau dengerin ceritaku. Sama-sama Mbak. Terima kasih juga, terima kasih banyak karena sudah mau bercerita kepada saya, sudah mau ngobrol, mendiskusikan apa yang terbaik untuk kedepannya, gitu ya Mbak. Sudah ya Mbak, saya pamit undur diri, terima kasih. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Dalam sesi konseling ini, konselor menggunakan berbagai teknik. Antara lain, pertama, rapport building dan empati adalah untuk menciptakan suasana nyaman dan mendorong konseli terbuka. Yang kedua, refleksi perasaan dan parafrase agar konseli lebih memahami emosinya sendiri. Yang ketiga, eksplorasi kognitif dan klarifikasi adalah untuk menggali lebih dalam pikiran negatif yang dimiliki konseli. Yang keempat, konfrontasi ringan adalah digunakan saat konseli mulai menyadari kontradiksi antara perasaan dan kenyataan. Yang kelima, restrukturisasi kognitif atau coping tool sebagai teknik utama untuk membantu konseli mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif dan realistis. Yang terakhir atau yang keenam, latihan dan penguatan positif atau reinforcement diberikan agar konseli dapat terus menerapkan strategi yang telah dipelajari dan menghargai usahanya sendiri.